Amerika Serikat mencatatkan rekor baru, 12 juta kasus infeksi COVID-19. Tidak hanya itu, tercatat ada penambahan 1 juta kasus hanya dalam tempo 6 hari. Sementara rekor mencengangkan juga dicatat tanah air. Indonesia menduduki peringkat 3 negara dengan kasus kematian terbanyak di Asia, serta kasus COVID-19 tertinggi di Asia Tenggara. Rekor mencengangkan masih dipegang Indonesia untuk kasus kematian akibat COVID-19 dengan total kematian mencapai 15.884 orang. Indonesia menduduki peringkat ketiga kasus kematian terbanyak di Asia. Tidak hanya itu, dengan total kasus lebih dari 497.000, Indonesia juga tercatat sebagai negara dengan kasus corona terbanyak ASEAN, nomor 4 Asia, serta urutan 21 dunia. Sayangnya angka ini juga belum bisa jadi patokan. Dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, jumlah tes COVID-19 tiap 1 juta jiwa kurang dari 20.000. Padahal, Peru yang jumlah penduduknya hampir 1/9 jumlah penduduk tanah air, jumlah sampel pengujiannya tiap 1 juta penduduk mencapai hampir 150.000 atau lebih dari 7 kali. Kenyataan ini juga diperparah dengan warga yang hingga kini terlihat masih abai protokol kesehatan. Sejumlah kerumunan beberapa waktu terakhir semakin menguatkan masih belum meratanya pemahaman warga akan COVID-19. Kita belum mempunyai persepsi tentang penyakitnya sama pada kelompok-kelompok tertentu. Baik itu di desa-desa, begitu maupun di kota, begitu pada kelompok tertentu masih COVID itu dianggap penyakit yang abaikan lah, gitu. Jadi dianggap enteng, begitu. Jadi menurut saya kita belum punya persepsi yang sama tentang penyakit ini. Jadi itu yang penting. Di ibu kota Jakarta sendiri, ada peningkatan penularan kasus COVID-19 selama 2 pekan terakhir. Yang ditunjukkan dengan lebih dari 70% ruang isolasi COVID-19 DKI Jakarta telah terisi dari kapasitas 6.000 tempat tidur. Sabtu lalu jadi lonjakan tertinggi COVID-19 di Jakarta. Angka mencengangkan juga dicatat negeri Paman Sam. Kasus positif COVID-19 mencapai 12,5 juta. Bahkan dalam tempo 1 minggu terakhir, angka penambahan kasus mencapai lebih dari 1 juta jiwa. Dengan penambahan per hari mencapai lebih dari 177.000 kasus. Meski infeksi virus corona mencatatkan rekor, jutaan warga Amerika Serikat dilaporkan tetap berencana berpergian untuk liburan merayakan Thanksgiving, mengabaikan peringatan dari otoritas kesehatan. Kenaikan kasus infeksi paru-baru ini mendorong lebih dari 20 negara bagian untuk memberlakukan pembatasan sosial seperti California yang akan memberlakukan jam malam mulai pukul 22 hingga pukul 5 pagi waktu setempat hingga tanggal 21 Desember. Menjelang perayaan Thanksgiving Kamis mendatang, Administrasi Keamanan Transportasi Amerika Serikat melaporkan hampir 48 juta orang diprediksi akan berkendara. Sementara 26 juta orang akan menggunakan pesawat terbang. Pejabat kesehatan setempat telah memperingatkan gelombang infeksi yang terus terjadi bisa membuat sistem perawatan kesehatan Amerika Serikat tidak mampu menahan beban penambahan pasien. Sementara itu, produsen vaksin virus corona Pfizer dan rekanannya asal Jerman BioNTech telah mengajukan secara resmi penggunaan kandidat vaksin mereka kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan atau FDA. Jika FDA menyetujui penggunaan vaksin Pfizer, distribusi bisa dilakukan. Analisa terakhir menyebut vaksin ini ampuh 95% mencegah infeksi COVID-19 bahkan pada orang lanjut usia serta tidak menimbulkan bahaya kesehatan serius. Pengujian fase 3 vaksin hasil pengembangan Ugur Sahin dan istrinya Özlem Türeci ini telah dilakukan pada 42% masyarakat global serta 30 warga Amerika Serikat dari berbagai latar belakang etnis. Pengajuan vaksin jadi harapan baru akan berakhirnya pandemi COVID-19 di seluruh dunia.